Halo, selamat siang. Kita berjumpa lagi di video kabar baik yang kedua, part 4. Saya tidak pernah bosan akan mengatakan, tontonlah dari video kabar baik yang pertama, video kabar baik yang kedua part 1, video kabar baik kedua part 2, video kabar baik part 3, dan video kabar baik yang part 4 yang sekarang. Sudah dari awal saya katakan saya membuat video ini saya mencari upah saya di surga. Jadi saya sangat menyarankan Anda untuk membagikan video kabar baik ini kepada sesama Anda, karena besar upahnya buat Anda di surga. Terima kasih kalau Anda mau melakukannya. Oke, yuk kita mulai lagi ya video kabar baik yang kedua part 4. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Om Ben. Saya membuat video ini di TK Champion Plus. Oke, saya menunjukkan gambar ini lagi kepada Anda. Video kabar baik yang pertama, yang kedua, part 1, part 2, part 3, gambar ini selalu ada. Ini tidak asing lagi buat Anda yang sudah menonton. Oke, yang ini adalah surga, yang ini adalah neraka. Pintu masuk surga adalah Yesus sendiri di atas kayu salib. Pintu masuk neraka adalah keakuan. Keakuan dari seorang manusia yang mengatakan, aku bisa. Aku bisa mengumpulkan perbuatan baikku, aku bisa mengumpulkan pahalaku, dan nanti itu akan ditimbang. Oke? Kayak cabai aja bisa ditimbang. Oke, yuk. Jadi untuk masuk di sini kita udah cerita bahwa manusia itu harus lahir baru. Tidak ada satupun usaha dari yang di sini untuk bisa membuat manusia itu lahir baru. Tapi di sini bisa. Hanya dengan kematian Yesus kita menjadi mati. Monster ini tadi menjadi mati. Dan ketika Yesus bangkit, dan disitulah kita diciptakan kembali. Maka disebutlah kita ciptaan baru, bukan yang lama ya, diobrak-abrik ya, bukan yang lama diobrak-abrik, diutak-atik, tidak. Tapi yang lama itu mati, yang baru sudah datang. Yang lama sudah mati, yang baru sudah datang. Kita adalah manusia baru, kita adalah ciptaan baru. Oke? Jadi yang membuat surga itu mengembang adalah salib Yesus. Yang membuat neraka itu menciut adalah salib Yesus. Oke, yuk, saya mau ambil ayatnya. Sebelum kita maju lagi untuk membuktikan, sebenarnya ini adalah video yang keempat, ini adalah pembuktian-pembuktian. Nah, tapi saya mau ambil ayatnya ya, tentang yang saya ceritakan itu tadi. Oke, yuk kita ambil Roma 3. Anda bisa buka Alkitab Anda. Roma 3. Banyak ayatnya, nanti bisa Anda cari sendiri. Roma 3 ayat 20. Oke, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Oke, yang satu lagi ayatnya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh keiman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Anda bisa cari lainnya. Jadi, saya buka lagi. Ini adalah orang manusia yang mencari keselamatan dengan melakukan hukum Taurat. Anda tahu nggak hukum Taurat itu apa? Hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga, hukum keempat, sampai hukum 10. Itulah garis besar daripada hukum Taurat. Jangan ada Allah lain, jangan mengucapkan nama Allah dengan sembarangan, jangan mencuri, jangan membunuh. Benar kan? Itulah hukum Taurat. Itulah perbuatan baik. Nah, tidak. Di Alkitab dibilang, hukum Taurat tidak membuat orang bisa selamat. Artinya, hukum Taurat tidak bisa membuat manusia itu dilahirkan kembali.
Makanya saya bilang tadi, hukum Taurat itu tidak bisa membuat kita dilahirkan kembali. Itulah arti ayat yang itu tadi. Anda bisa cari ayatnya, mungkin banyak. Di Efesus 2 ayat 8 sampai 9, Roma 3 ayat 20 sampai 20, Roma 3 ayat 28, Galatia 3 ayat sekian-sekian. Itulah artinya. Hukum Taurat, perbuatan baik tidak bisa membuat roh itu mati dan dilahirkan kembali. Titik. Nah, apa yang bisa membuat ini tadi? Apa yang bisa membuat ini? Ini adalah salib Yesus. Nah, apa yang disebut dengan Efesus 2 ayat 8? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jadi bukan usaha manusia untuk bisa dilahirkan kembali. Tapi itu adalah pemberian Allah dengan Yesus disalib. Nah, apa yang bisa membuat roh orang ini tadi bisa mengaku bahwa Yesuslah juru selamatku? Itu tadi saya udah bilang sama Anda dari awal-awal. Kasih Yesus. Dia mendengarkan tentang kasih Yesus. Dia mendengarkan tentang kasih Yesus. Itulah yang membuat dia bisa selamat. Oke. Jadi sudah sampai di situ. Jadi dengan disebut dengan apa ya? Roma 3 ayat 28. Balik lagi kita ke Roma 3 ayat 20. Ini semakin menarik. Ini adalah akhir video dari video kabar baik yang kedua. Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Percaya. Percaya apa? Percaya pada Yesus yang bisa menyelamatkan dia, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bisa nggak mengerti sekarang ayat itu? Ayat-ayat yang seperti itu banyak sekali di dalam Alkitab, banyak sekali. Jadi mengerti ya, mengerti kan saudara-saudara? Oke, jadi perbuatan baik itu semua berdasarkan dari hukum Taurat. Saya udah jelaskan sama Anda bahwa yang paling sempurna tentang hukum adalah hukum Tauratnya orang Yahudi. Semua di situ dijelaskan tentang hukum. Oke. Sekarang kita masuk ke yang ini tadi ya. Saya akan menjelaskan sekarang tentang pembuktian. Nah, tentang ini. Dibilang di dalam Roma 3 ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Oke, masuk lagi kita ke Galatia 3 ayat 11. Kita lihat ke Galatia 3 ayat 11. Oke. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Oke. Saya akan ceritakan tentang ini sama Anda. Oke? Yuk, kita buka tentang tapi sebelumnya saya mau jelaskan sama Anda bahwa kita udah berbicara tadi kemarin bahwa perjanjian lama menjelaskan perjanjian baru, perjanjian baru menjelaskan perjanjian lama. Kenapa saya bisa mengatakan Yesuslah yang melahirkan Anda? Ya memang di Roma 6 disebutkan bahwa Yesuslah yang membuat Anda mati dan Yesuslah yang membuat Anda dilahirkan kembali. Saya dilahirkan kembali. Nah, kalau Yesus yang melahirkan di perjanjian baru, di Roma mengatakan, jadi siapa yang melahirkan kita? Melahirkan kita saya bilang ya, karena dia melahirkan si Adam. Siapa yang melahirkan si Adam? Di kejadian 2 disebut bahwa Yes. Di situ disebut Tuhan menghembuskan napasnya. Itulah kelahiran pertama sekali di dalam sejarah manusia. Nah, yang menghembuskan napas itu adalah
Tuhan. Nah, kalaulah di perjanjian lah baru disebutkan bahwa Yesuslah yang melahirkan Anda kembali. Jadi siapa yang melahirkan kita pertama sekali? Si Adam yang pertama sekali, ya Yesus. Tidak mungkin A melahirkan B, tidak mungkin A melahirkan B, kan gitu ya, berdosa, dan si C pula yang melahirkan si B. Berarti A yang melahirkan B dan A juga akan yang melahirkan si B kembali. Berarti A itu adalah siapa? Yesus. Bagaimana kita? Kalau kita melihat, membaca di Kejadian 2, kita tidak akan tahu itu siapa. Tapi karena di Roma 6 disebut bahwa Yesuslah yang melahirkan kita kembali, maka kita tahu bahwa di Kejadian 2 Yesus jugalah yang melahirkan itu. Jadi seperti yang saya katakan dari sebelum-sebelumnya, yang kabar baik kedua part 3, bahwa perjanjian lama menjelaskan perjanjian baru menjelaskan perjanjian lama. Oke, yuk sekarang kita lihat tentang Matius 7. Kita lihat Matius 7 ayat 12. Matius tentang orang kaya ya, sebentar ya. Oke, bukan. Kita masuk ke Matius 19 ya. Matius 19 ayat dari Matius 19. Saya pakai Alkitab aja ya, nggak usah pakai laptop. Matius 19 ayat 6 ya, dengarkan ya. Oke. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, lihat apa yang dikatakan Yesus. Sebelumnya saya mau mengatakan sama Anda bahwa orang-orang yang datang berbicara kepada Yesus itu macam-macam. Ada yang disebut dengan saudara, ada yang disebut dengan murid. Jadi yang disebut ini orang kaya. Orang kaya ini adalah orang yang dia tidak mengikuti Yesus. Dia tidak termasuk di dalam golongan murid Yesus. Nah, kalau di dalam golongan murid Yesus adalah orang yang meninggalkan semua hartanya, meninggalkan semua kehidupannya dan mengikuti Yesus. Makanya di dalam Alkitab ini ditulis banyak orang yang mengikuti Yesus. Nah, itulah yang disebut dengan murid Yesus. Jadi orang yang meninggalkan, jadi banyak orang, jenis-jenis orang di dalam pada masa Yesus itu. Nah, jadi orang ini bukan orang yang mengikuti Yesus. Bukan orang yang mengikuti Yesus terus-menerus kemana Yesus pergi. Karena dia tidak disebut dengan murid. Nah, jadi lalu di sebelahnya, kata orang muda itu kepadanya, semua itu setelah dibilang, lakukanlah semua perintah dibilang Tuhan. Tapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Itu kan hukum Taurat, benar? Karena dia tahu bahwa orang-orang ini yang bertanya sama dia ini, yang bertanya sama Yesus adalah orang-orang yang diajari hukum Taurat oleh orang-orang Farisi.
Jadi orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu mengajarkan tentang hukum Taurat dan segala tradisinya. Nah, karena tahu tuh Tuhan berbicara seperti dia berbicara sama siapa gitu loh. Dia tahu dia berbicara dengan siapa gitu loh. Kalau sama murid dia tidak akan pernah bicara seperti itu. Yo, lalu dia bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, katanya. Apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna. Dia bilang loh, hendak sempurna. Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi pada saat itu banyak orang, jenis orang di dalam peristiwa-peristiwa Yesus. Cuma hanya kalau saya kasih garis besarnya cuma ada dua golongan lah. Satu yang mengikuti Yesus dan satu orang yang mengikuti ajaran dari orang-orang Farisi, hukum Taurat. Nah, orang-orang ini tidak secara tulus mengikuti Yesus. Orang-orang ini tidak secara tulus mengikuti Yesus. Yang contoh tulus mengikuti Yesus adalah orang-orang yang saya bilang ya, meninggalkan segalanya gitu loh. Seperti murid-murid Yesus. Percaya, bukan 12 murid itu Yesus saja yang meninggalkan segalanya mengikuti Yesus. Banyak gitu yang mengikuti Yesus. Anda bisa cari sendiri di dalam Alkitab. Itulah yang disebut dengan murid. Gitu loh. Jadi yang disebut dengan orang kaya ini adalah orang lain gitu loh. Orang yang diajari, kan ada di situ kan, sebelum Yesus datang kan mereka kan belajar tentang hukum Taurat dari orang-orang Farisi. Jadi mereka itu mengajarkan itu kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Jadi guru mereka ini yang bertanya sama Yesus ini, guru mereka ini adalah orang ahli-ahli Taurat. Nah, lalu Yesus bilang seperti ini. Jadi dia bilang tadi di Matius, kata Yesus kepada, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang yang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi Tuhan bilang, nih ya, dia kan sudah seperti di sini kan orang kaya itu. Tuhan, apalagi yang mau ku perbuat? Apalagi yang mau kuperbuat Tuhan agar aku menjadi selamat? Kan di sini mereka. Orang kaya itu kan berada di sini. Dia bilang sama Tuhan di sini, apalagi Tuhan yang mau kuperbuat? Lalu dia bilang seperti ini. Dia bilang sama orang kaya ini. Pertama dia bilang, lakukan hukum Taurat, katanya gitu. Lalu dibilang orang kaya ini anggaplah ini orang kaya ya, dibilang, Yesus, di sini Yesusnya, Yesus, apa yang harus kuperbuat agar aku bisa selamat? Lalu Tuhan bilang, lakukanlah semua apa yang diajarkan oleh hukum Taurat padamu. Lalu dia bilang, aku sudah melakukannya semua, kata gitu. Lalu lihat Tuhan bilang lagi di sini, ingat, Tuhan membilang itu. Yesus membilang itu, lakukan semua hukum Taurat, bukan berarti itu sudah cukup. Tidak. Lalu Tuhan lagi bilang lagi ke depannya. Lalu di ayat 21 Yesus bilang, kata Yesus ini, jikalau engkau tidak sempurna. Dibilang tuh lah, jikalau engkau tidak sempurna, juallah semua hartamu, lalu ikutlah aku. Jadi pada masa itu banyak orang yang mengikuti Yesus itu meninggalkan segalanya gitu. Contoh 12 orang murid. Contoh lagi murid yang disebut murid yang lain gitu loh. Itu semua orang mengikuti Yesus itu dia meninggalkan segalanya. Jadi bukan berarti kita ambil ayat ini untuk sekarang ya. Enggak mungkin itu. Salah itu.
Jadi orang kaya sekarang harus jual semua hartanya gitu loh, gitu. Enggak seperti itu. Karena pada masa itu banyak yang seperti itu. Dia tinggalkan semua kehidupannya yang dunia yang lain, baru dia ikut Yesus. Gitu. Jadi orang kaya ini dia bilang sini, ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu saya lanjut lagi. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengarkan itu, maka gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segalanya mungkin. Jadi ayat ini Yesus mengatakan masih lebih mungkin unta masuk ke lubang jarum daripada orang ini dengan keakuannya mau masuk ke surga. Padahal unta masuk ke lubang jarum itu mustahil. Jadi orang ini dengan melakukan, orang kaya ini kan melakukan hukum Taurat, benar? Benar kan? Orang kaya itu melakukan hukum Taurat. Nah, Tuhan bilang masih lebih mungkin unta masuk ke lubang jarum, padahal itu mustahil. Nah, yang dilakukan orang kaya ini adalah yang lebih mustahil dari yang mustahil. Nah, Tuhan bilang seperti ini lagi. Biar mengerti tentang orang kaya ini ya. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Dijelaskan lagi sama Yesus. Bagi manusia nggak mungkin dia bisa selamat. Tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi saya katakan sama Anda, yang segala sesuatu mungkin itu bagi Allah ini. Yesus disalib itulah yang memungkinkan manusia masuk sini gitu loh. Oke, saya gambarkan seperti ini ya, biar semakin jelas. Oke ya, gini. Saya ada bikin ilustrasi sedikit. Enggak lah, alat peraga ya. Oke, yuk. Jadi kayak gini. Ini kan surga dan neraka. Ini surganya neraka, oke ya. Nah, kalau saya bikin pintu gini loh. Nah, bisa lihat ya. Anda tahu nggak pintu sorong? Pintu dorong gini ya. Nah, nih. Oke, gimana cara megangnya? Gini ya. Oke, yuk. Nih. Oke. Sorry, tunggu dulu saya perbaiki. Oke, yuk. Ini orang kaya tadi. Dia di sini. Ya. Dia bilang, "Tuhan, bagaimana aku bisa?" Dia lagi di sini. Gini, "Tuhan," dia bertanya, "bagaimana aku bisa masuk ke dalam surga?" Lalu Tuhan bilang, "Lakukanlah semua hukum Taurat." Jadi membacanya jangan seperti terpotong-potong ya. Lalu dia bilang, "Tuhan, semua sudah kulakukan. Bisakah aku mendapatkan surga?" Gitu loh. Lalu tuh Yesus bilang di sini, "Belum cukup," katanya. "Belum cukup," katanya. "Belum cukup," gitu loh. "Kau harus meninggalkan semua. Kau harus membuang semua." Ini Tuhan Yesus bicara ya. "Kau harus membuang semua hartamu, kasih sama orang miskin, dan ikutlah aku, maka kau akan mendapatkan surga." Ya, artinya tutup semua keakuanmu ini. Tutup semua keangkuhanmu, mengatakan aku sudah melakukan semuanya Tuhan. Tutup, kata Tuhan. Tuhan di sini mengatakan,
Tutup, buang semua tentang keakuanmu itu. Tuhan bilang, buang semua. Tuhan menggambarkan, jual semua hartamu. Dia bilang gitu kan? Sebenarnya Tuhan dia mengisyaratkan karena dia mau mengatakan tutup semua keakuanmu itu. Ini kan orang itu tadi di sini kan. Coba ya saya turunkan sedikit ya. Ya gini ya. Nah, tutup semua keakuanmu itu dan ikutlah aku. Dia mau menunjukkan seperti orang ini, dan ikutlah aku. Jadi ketika dia mengatakan dia sudah merasa sangat yakin bahwa dia masuk surga, dia bertanya sama Tuhan, tapi dia tetap masih ragu-ragu kan? Dia tetap masih ragu-ragu. Tuhan, apalagi yang harus kuperbuat Tuhan agar aku masuk surga, katanya gitu. Lalu Tuhan bilang di sini, tutup semua keakuanmu itu dan ikutlah aku. Paham ya? Jadi seperti saya bilang tadi, keakuan orang kaya itu berdasarkan Taurat. Dia pikir dengan melakukan hukum Taurat dia bisa selamat. Tidak, Tuhan bilang buang semua itu. Dia bilang, maksudnya bukan dia bilang, istilahnya dia bilang ya juallah itu semua. Karena pada saat itu memang seperti itulah kejadiannya. Tapi mengandung makna yang lebih dalam. Pada saat itu kau banyak hartamu, tinggalkan itu dan ikutlah aku. Karena banyak murid-murid yang disebut murid atau saudara pada masa Yesus adalah orang-orang yang meninggalkan segalanya dan dia ikut Yesus. Jadi jangan diambil ayat itu dengan peristiwa itu. Makanya kan ini peristiwa ya. Ini kan tentang kisah gitu. Jadi jangan diambil pada saat peristiwa yang seperti itu, diambil sekarang. Jadi orang kaya sekarang harus jual hartanya, enggak juga. Enggak seperti itu juga gitu. Jadi mengerti ya? Jadi orang kaya itu berdasarkan ini. Jadi Tuhan bilang mustahil itu. Tuhan harus bilang, udah, apapun yang kau perbuat itu sama orang tua. Kalau bisa Tuhan bilang, apapun yang telah kau perbuat yang terbaik itu, dan segala semua yang menjadi harta kekayaanmu itu, buanglah itu, kasihlah itu sama orang lain, dan ikutlah. Jadi, gak ada yang bisa diperbuat oleh orang melakukan perbuatan baik untuk bisa selamat. Jadi Tuhan bilang mustahil bagi manusia, memang mustahil, gak ada yang bisa membuat roh dia mati. Tapi bagi Allah itu mungkin, dan itu telah dilakukannya gitu. Itulah kisah, itulah kabar baik, dan itu sudah dilakukan Yesus di atas kayu salib. Oke, kita bandingkan lagi. Ini agak-agak mungkin Anda berpikiran ini agak-agak lain ya. Coba Matius 7. Ini saya akan tunjukkan ini. Mudah-mudahan orang yang membuat lagu Jalan ke Surga, gimana nyanyinya nak? Jalan ke surga sempit, ada dua jalan, yang satu lebar, yang satu sempit ya. Ya gitu ya. Nggak tahu lah. Tapi yang jelasnya saya akan tunjukkan ini. Oke, Matius 7 ayat 12 sampai 14. Oke, yuk kita bentar ya. Matius 7 ayat 12. Saya pakai laptop aja ya biar jangan Anda lihat kepala saya. Oke, yuk. Oke, yuk. Matius 7 ayat saya semakin bersemangat ini. Matius 7, mungkin ini agak panjang, saya usahakan singkat, tapi biarlah yang panjang itu membuat Anda mengerti. Oke, Matius 7 ayat 12 ya. Jalan yang benar. Judul LAI buat ya.
Saya baca ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Lalu dia bilang lagi, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada binasa, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Oke. Matius 7 ayat 12. Lalu dia bilang, Matius 7 ayat 12 ya. Ingat, Tuhan bilang seperti ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengar ya, dia berbicara hukum Taurat. Yesus tuh berbicara tentang hukum Taurat loh. Jadi ya jangan dipotong-potong membacanya, oke? Yo, saya bikin lagi seperti ini. Oke, ya. Ini surga dan neraka. Lalu saya bikin pintu yang seperti ini. Ya. Anda ambil Alkitab Anda dan saya peragakan. Pernah lihat kan pintu dorong seperti ini? Pernah lah ya, kalau didorong ke sana, didorong ke sini. Pernah ya? Oke, di sini surga Yesus, surga di sini neraka. Yuk, kita baca sama-sama. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perbuatan baik. Tuhan bilang, kalau kau ingin dibaiki orang, ya baiki orang. Kan benar seperti itu. Jangan mencuri. Kalau kau mencuri, kau akan dicuri. Jika kau membunuh, kau akan dibunuh. Benar kan? Jadi semua hukum Taurat seperti itu kan? Jadi Tuhan bilang seperti ini. Nah, coba ya. Masuklah. Dia Tuhan bilang, lakukanlah itu, lakukanlah hukum Taurat itu. Nah, Tuhan bilang seperti ini, lakukanlah hukum Taurat itu. Ini seperti Tuhan bilang gini, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada binasaan. Banyak orang yang masuk melaluinya. Jadi Tuhan bilang, kalau kau ingin selamat, mengharapkan keselamatan dari keakuanmu, maka itu akan mendorong pintu neraka ini semakin lebar. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Jika kita mengharapkan keselamatan itu, kan ini kan ceritanya kan tentang surga dan neraka kan? Tentang surga dan neraka. Pintu yang sesak itu banyak kebinasaan kan gitu kan? Ini tentang kebinasaan dan kehidupan. Nah, masuklah. Ketika Tuhan bilang, ketika hidupmu ingin selamat dari keakuanmu itu, dengan melakukan perbuatan baik itu, semakin lebarlah pintu neraka itu buatmu, dan semakin sempitlah pintu surga itu. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Paham nggak? Jadi jika kau bisa berharap keselamatanmu dengan keakuanmu itu tentang hukum Taurat itu mendorong pintu neraka semakin besar, dan semakin sempitlah pintu ke surga, dan malah tertutup jika tetap di posisi ini. Lalu Tuhan bilang, maaf, saya sudah naik di atas kayu salib. Semua keakuanmu itu kututup. Semua keakuanmu itu, semua kebenaran yang mengatakan bahwa perbuatan baikmu itu bisa membuat engkau masuk neraka, kututup. Semakin sempitlah jalan ke neraka, semakin lebarlah jalan ke surga.
Kenapa? Karena salib Yesus. Sama seperti orang kaya tadi, Tuhan bilang, mustahil orang untuk masuk surga. Mustahil, tertutup. Gak ada celah sedikit pun orang untuk masuk surga. Amin. Dia bilang loh, di tentang orang kaya yang kita bahas tadi, mustahil manusia untuk bisa masuk surga dengan keakuannya. Tentang keakuan orang kaya itu tadi. Tapi bagi Allah itu mungkin. Terbukalah pintu surga karena salib Yesus. Jadi saudara-saudara, Matius 7 tentang jalan yang sempit, jalan yang lebar itu jangan diambil jadi lagu. Jalan, ada 2 jalan, yang satu, maaf saya nggak tahu, saya nggak suka jadinya denger lagu itu. Dulu waktu anak-anak saya suka kurasa. Jadi itu ibarat seperti pintu, saudara-saudara. Tuhan bicara, jika engkau melakukan hukum Taurat, maka semakin sempitlah jalan, maka semakin sempitlah jalan ke surga dan semakin lebarlah jalan ke neraka. Tapi Tuhan bilang, gak ada yang mustahil bagiku, aku bisa melakukannya. Semakin dengan salib Yesus, semakin tertutuplah jalan ke neraka dan semakin lebarlah jalan ke surga. Makanya saya katakan, jalan ke surga itu luas dan lebar, saudara-saudara. Amin. Jadi jangan dinyanyikan lagu itu lagi. Mereka tidak tahu artinya ayat itu karena Tuhan di situ berbicara tentang hukum. Sama seperti orang kaya itu tadi, Tuhan pertama berbicara tentang hukum. Karena dia tahu dia berbicara dengan siapa? Dia berbicara dengan orang yang diajar oleh orang Farisi. Dia bilang, karena dengan angkuhnya orang kaya ini tadi mengatakan, sudah semua kulakukan loh Tuhan. Lalu Tuhan bilang lagi, dia tambahi, jika engkau tidak sempurna katanya. Masih ada lagi satu lagi katanya gitu. Oke, terserah kau mau melakukan keakuanmu itu terserahmu. Tuhan seperti mengatakan seperti itu. Tapi Tuhan bilang, jual semua hartamu dan ikut aku. Ikut aku itu maksudnya adalah segala sesuatu tentang hidupmu adalah tentang Yesus. Itulah arti pengikut. Meninggalkan segalanya dan ikut Yesus. Itu banyak orang-orang di situ dulu seperti itu, yang mengikuti Yesus mengajar gitu kemana-mana pergi, ke Galilea pergi, banyak saudara-saudara. Contohnya murid Yesus dan banyak yang lain gitu loh, meninggalkannya itu gitu dan ikut Yesus. Itu saudara-saudara. Kenapa murid-muridnya terkejut pada saat itu? Karena mereka pasti tahu dengan orang itu orang muda gitu. Orang-orang muda itu berarti umur 20-an lah ya. Orang muda yang kaya, yang taat. Orang murid-muridnya itu pasti tahu itu loh. Yakin aku, pasti mereka tahu dia sikapnya lah. Oh, mungkin dianggap orang yang sangat baik lah ya. Ya kan? Yang sangat baik. Yang dianggap orang yang sangat baik gitu loh. Tapi mereka terkejut gitu. Itu pun nggak bisa selamat gitu kan. Lalu Tuhan bilang, lebih mungkin onta masuk lubang jarum daripada orang. Tuhan bilang bukan orang kaya, jangan general ya, jangan digeneralisasi, maksudnya diratakan semua, enggak. Orang kaya yang tadi itu gitu loh, orang kaya yang tadi itu gitu mengatakan gak mungkin dia bisa masuk, dia gak mungkin dengan melakukan itu masuk surga. Dia harus meninggalkan semua itu dan ikut Yesus. Maksudnya mengikut Yesus itu, ikut aku itu maksudnya tinggalkan semuanya gitu loh, dan ikutlah aku gitu loh. Itu masa itu ya, masa itu bukan diartikan masa itu berlaku untuk masa sekarang ini gitu loh. Orang kaya sekarang ini harus kasih hartanya sama orang miskin baru ikut Yesus, enggak gitu. Karena pada masa itu banyak yang seperti itu di situ. Pada saat itu banyak yang mengikut Yesus dengan meninggalkan semua hartanya. Contoh murid-muridnya.
Murid-murid, makanya disebut di dalam Alkitab pada masa peristiwa Yesus ada murid-muridnya, ada orang lain gitu loh. Amin. Oke, saya kasih satu kejadian, yang tentang orang kaya ini. Ini adalah kejadian yang terjadi dalam hidup saya, oke? Peristiwa, ini juga peristiwa yang saya alami. Ada satu orang di dalam keluarga saya yang saya bilang kalau orang Batak Uda itu saudara dari bapak saya kan gitu ya. Jadi dia itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Tidak sombong. Dia singkat kata ini kisah ini sudah saya ceritakan di video kabar baik yang pertama. Tidak sombong dan dia kalau dibilang sangat berbuat baik, sangat suka menolong keluarga, pokoknya dikenal dengan sangat baik. Samalah dia dengan orang kaya ini. Dia telah melakukan segalanya hukum Taurat itu. Oke lah, kita anggaplah seperti itu. Ya. Oke. Dia rajin ke gereja. Di dalam gerejanya dia di gereja selalu mengucapkan aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus, aku percaya. Dia selalu ucapkan itu gitu. Karena ada apa namanya? Kalau dalam acara ada tertib acara kan seperti itu. Banyak gereja seperti itu kan. Aku percaya. Pokoknya dia secara umum dia baik, dia dikenal baik dalam keluarga dan dia sangat rajin ke gereja. Dan setiap minggu dia mengucapkan aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada ini sekalian. Dia Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus, aku percaya kepada Roh Kudus. Itu adalah tata tertib acara gereja. Oke. Lalu singkat cerita dia sakit di rumah sakit di Medan. Oke, terdengar sama keluarga. Oke, juga terdengar sama saya. Oke, lalu singkat cerita yang lengkapnya Anda bisa tonton di video kabar baik yang pertama. Singkat cerita, Tuhan berbicara dengan saya. Tuhan berbicara dengan saya dengan menulis kata di dalam hati saya, pergi. Karena saya sempat menolak untuk pergi ke sana gitu loh. Karena ya biasalah anak muda ya. Dulu saya umur berapa itu di situ? Saya paling umur 20 lebih gitulah. Nah, saya menolak untuk pergi, untuk menjenguk Uda ini gitu loh. Tapi Tuhan bilang terakhir dengan yang ketiga kali, dia katakan kepada saya, pergi. Kalau kau tidak pergi, dia tidak akan bersama-sama dengan aku. Dia katakan itu untuk yang penolakanku yang ketiga kali. Kalau kau tidak pergi, dia tidak akan bersama-sama dengan aku. Apa yang di dalam pikiran saya pada saat itu? Wah, dia Uda itu mau mati bersama-sama dengan Yesus, berarti kan mati. Tapi Tuhan bilang kalau kau tidak pergi, dia tidak akan bersama-sama dengan aku. Singkat cerita, saya pergi ke sana, saya mengalami kemudahan untuk berjumpa dia dengan sana. Anda tonton di video kabar baik yang pertama, itu ada di situ. Saya memperoleh kemudahan untuk menjumpai Uda di situ, dan saya berbicara hanya antara saya dan dia, dan saya menceritakan Uda dengan mata tertutup. Dia mungkin udah agak susah ya, tapi nggak tahu lah. Dia tidak membuka matanya, tapi dia mendengarkan. Saya yakin dia mendengarkan saya. Mungkin dia menahan rasa sakitnya. Mungkin dia juga nggak peduli dengan saya datang, ya kan? Karena orang sakit siapa yang mau peduli, kan? Orang sakit itu pikirannya cuma satu, dirinya gitu loh kan. Kesakitan itu nggak ditanggung orang gitu, disakiti ditanggungnya sendiri gitu loh. Saya berpikiran tentang sakitnya. Jadi saya katakan, udah, Tuhan tahu kau sangat baik. Tuhan sangat menghargai kebaikanmu. Matius 19 tadi, Tuhan sangat menghargai orang kaya itu. Coba saya lihatlah. Matius 19 ada di ayat yang lain ya, tunggu ya. Ini kita ambil dulu di Markus 10 ya. Markus 10 Markus 10 ayat 17. Ya, tengok Markus 10 ayat
tentang cerita ini juga, tapi di situ makanya saya bilang ya, ini kan saksi. Markus itu kan saksi. Ada yang menulis lebih lengkap, ya. Ya, saya udah ceritakan tentang saksi-saksi ini di video kabar baik yang berapa ya. Tapi kita nggak tahu lah. Anda tontonlah dari yang pertama, ya. Jadi tulis gini. Lalu kata orang itu kepada guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Lalu dia bilang, tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan meroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi Tuhan sangat menghargai perbuatan baik manusia. Karena memang perbuatan baik itu siapa yang gak senang? Tuhan senang gitu loh. Kita berbuat baik itu Tuhan senang loh. Karena Tuhan Yesus melihat orang kaya tadi itu, dia menaruh kasih kepadanya. Tapi itu Yesus kayak mana lah kalau kita memandang orang yang sangat baik ya, suka berbuat baik. Dia memandang, memang betul lah kau berbuat baik. Menaruh kasih gitu loh. Tuhan menaruh kasih gitu loh. Jadi Tuhan sangat menghargai gitu loh orang-orang yang berbuat baik. Tapi maaf, dia bilang seperti ini, hanya satu lagi kekuranganmu. Itulah baiknya Tuhan itu, tidak mendakwa gitu loh. Perbuatan baik manusia itu dihargai gitu. Dan saya mengatakan itu kepada saya ini yang sudah terkapar gitu ya. Sekarat lah saya bilang lah ya, menahan rasa sakit. Udah, Tuhan tahu perbuatan baik kau sangat baik. Tuhan sangat menghargai itu udah. Saya bilang gitu. Tapi itu nggak cukup udah. Kau meninggalkan dia udah. Kau tidak mau bergantung kepadanya udah. Apa yang kau dianggap, yang kau perbuat itu selama ini, yang berbuat baik itu, udah, itu tidak cukup. Tuhan menghargai itu, tapi kau belum mau menerima dia secara tulus dalam hatimu bahwa Yesuslah juru selamat. Kau meninggalkan dia udah. Itu yang saya ceritakan. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu udah. Yang saya ceritakan tentang kasih Yesus saja gitu loh. Nah, singkat cerita, saya pulang dan saya dengar dia mati. Tapi apa yang saya dengar dari istrinya, dia selalu mengatakan, apa yang dikatakan si Beni itu, itulah yang benar. Apa yang dikatakan si Beni itu, itulah yang benar. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu kepada orang kaya itu, itulah yang benar. Satu kekuranganmu, ikutlah aku, tinggalkan semua itu. Ikutlah aku. Karena pada saat itu banyak yang seperti itu. Itulah yang disebut dengan murid. Amin. Jadi mengucapkan aku percaya pada Yesus dengan mulut itu belum cukup. Yang mengucapkan bagaimana Ben bisa dipercaya, dianggap. Saya tahu, saya yakin, udah saya ini di gereja tidak pernah, saya yakin sedikit aja dia mendengarkan cerita tentang kasih Yesus. Mungkin yang didengarnya selama ini adalah kau harus berbuat ini, kau harus berbuat ini, kau harus begini, kau belum selamat, nanti kita sampai ke situ. Gak apa-apa, ini mau sampai 1 jam lebih gak apa-apa. Anda harus menonton ini. Nah, jadi itu saudara-saudara, itu bukti kisah yang mendukung tentang orang kaya ini. Oke, yuk. Jadi sudah ya, sudah sampai di situ, sudah selesai lah itu ya, tentang keakuan itu. Jadi apa yang membuat roh itu tadi tuh, Om Ben, bisa mengaku Yesus, benar-benar mengaku Yesus telah juru selamat? Khotbah tentang kasih Yesus. Hanya dengan khotbah tentang kasih Yesus, kuasa Roh Kudus yang akan mengubahkan hatinya, untuk mau mengaku bahwa aku adalah orang berdosa dan aku perlu juru selamat. Ini tadi
bisa bersikap seperti ini hanya karena satu, mendengarkan tentang kasih Yesus. Apa itu kasih Yesus? Yesus disalib. Yesus disalib dan bangkit kembali. Hanya itu yang bisa membus, yang bisa mengunggah, mengorek hati daripada monster ini tadi untuk mengatakan aku perlu juru selamat. Bukan keakuan ini tadi. Jadi roh itu tidak akan bisa dididik dengan perbuatan baik gitu loh, dengan pendidikan norma. Ini nggak bisa diajari loh dengan pendidikan seperti itu. Makanya ada orang yang manusia kelihatan baik. Kenapa? Karena diajari norma-norma tentang kebaikan gitu loh. Karena nggak diajari pun mereka pasti udah tahu itu, yang baik dan yang buruk gitu loh. Karena itulah yang menjadi ketika dia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi ketika manusia diajari tentang norma ke dalam kepalanya itu tidak mempengaruhi ini. Dia nggak bisa mengajari ini. Maka buktinya seperti apa? Buktinya ketika ada orang kelihatannya sangat baik, tiba-tiba sebulan lagi dia udah membunuh orang. Kenapa gitu loh? Dia udah mencuri. Kenapa? Karena dari dalam ini belum berubah gitu. Ini tetap monster di dalam itu gitu loh. Jadi ketika manusia berbicara tentang norma, dia hanya ini loh. Ini kepala. Dia masuk di situ aja, dia tidak bisa memasukkan di sini. Apa yang bisa menembus itu? Injil, kisah Yesus. Kasih Yesus. Ketika kita menceritakan tentang kasih Yesus, maka dia akan mengatakan, aku perlu Yesus juru selamatku. Kenapa? Roh Kudus Anda meneguhkan tentang kasih Yesus. Roh Kudus tidak meneguhkan yang lain-lain. Dia hanya meneguhkan tentang kasih Yesus. Jadi ketika kita bercerita tentang kasih Yesus, kuasa Roh Kudus akan bekerja. Dan manusia tidak akan bisa menolaknya. Amin. Hanya itu yang bisa membuat manusia berlutut dan bersujud untuk mengatakan, aku perlu Engkau Yesus untuk menjadi juru selamatku. Karena kalau mengaku-ngaku aja sih, dia belum pernah mengaku-ngaku aja, aku percaya Yesus, tapi atas dasar bukan kasih Yesus yang didengarnya, atas dasar hukum yang dia dengarnya, dia tidak akan pernah bisa mengakui Yesus itu juru selamatnya yang secara tulus. Karena pengakuan di sini, pengakuan daging tidak berlaku, tapi pengakuan roh lah yang berlaku. Apa yang bisa roh itu bisa mengaku? Tentang kasih Yesus. Kenapa seperti udah saya ini tadi? Kenapa rohnya dulu mengaku tentang Yesus? Karena dia tidak mendengar tentang kasih Yesus. Dia hanya mendengar tentang peraturan, norma-norma. Kau harus bisa melakukan ini, aku harus gini. Banyak itu semua dilakukan di gereja. Amin. Jadi bukan gampang kali. Yalah Om Ben, gampang lah, selamat itu mengaku gini, Yesus adalah juru selamat. Enggak. Jadi untuk mengaku Yesus dengan tulus, dari roh itu yang mengaku dengan tulus bahwa Yesuslah Tuhan, itu enggak gampang dan juga tidak susah gitu loh. Kenapa gampang? Kalau dia mendengarkan tentang kasih Yesus. Mengapa susah? Karena dia tidak mendengarkan tentang kasih Yesus. Karena pengakuan daging, saya bilang ini daging ya, pengakuan daging tidak berlaku, tapi pengakuan roh lah yang berlaku. Saya kasih satu lagi bukti. Saya pernah ketemu orang gila di jalan, dalam hati tergerak untuk menceritakan Yesus. Saya tegur dia, bang tunggu dulu sini. Dia bilang, ada apa? Dia orang gila, ngomong-ngomong sendiri apa di jalan, berjalan-jalan sendiri. Saya bilang, ada kabar baik mau kasih tahu sama abang. Oke, mari duduk sini. Duduk, dia pun duduk, dia nurut. Mari duduk sini, saya bilang.
Saya bilang gitu. Ada seorang yang sangat mengasihimu, Bang. Ada yang sangat sayang sama kamu, Bang. Kau pernah kenal nama Yesus? Pernah. Ini orang gila ya? Pernah katanya gitu. Saya tahu Yesus. Tahu. Dia ngangguk. Dia nggak bicara tapi dia ngangguk. Dia Yesus yang mengasihimu, Bang. Dia mati untuk menjadi juru selamat. Di atas kayu salib dia menebus dosamu. Saya cerita tentang itu saja. Tahu? Saya bilang, mau kau, Bang, menerima Yesus jadi juru selamatmu? Mau kau, Bang? Mau katanya. Coba. Ketika, dengar ya, ini orang gila ya. Rohnya itu tidak gila, gitu. Pikirannya yang gila, dagingnya yang gila. Tapi ketika bicara tentang kasih Yesus sama orang yang seperti itu sama saja kita berbicara dengan rohnya. Nah, ketika rohnya itu mau menerima apa yang kita sampaikan tentang kasih Yesus, dia mengakui perlu juru selamat. Dan kami berdoa, Tuhan Yesus, aku mau jadi juru selamatmu. Jadilah kau jadi anakku. Amin. Lahir baru. Saya percaya. Saya memang gak melihat dia lahir baru, tapi saya percaya dia lahir baru. Orang gila saja bisa lahir baru. Amin. Gampang. Ketika kita berbicara tentang kasih Yesus sama orang itu. Susah. 60 tahun itu udah saya umurnya loh. Tiap hari ke gereja. Susah lah 60 tahun, hampir mau mati aja pun hampir tidak masuk surga. Hampir tidak masuk surga. 60 tahun loh. Hampir saja tidak masuk surga. Kenapa? Yang didengar di gereja hanya tentang norma. Jadi dari hati yang paling tulus kepada pemberita di belakang mimbar, ceritalah tentang kasih Yesus. Saya nggak tahu bagaimana cerita tentang kasih Yesus, saya nggak bisa ajari. Anda baca Alkitab itu berdasarkan kasih Yesus. Ceritakan itu sama orang. Saya yakin jemaatmu banyak. Jadi gampang kalilah masuk surga, tinggal mengaku, percaya. Enggak lah. Bisa gampang ya gampang, bisa susah ya susah kali pun, mustahil pun. Gampang, bisa 1 menit aja orang bisa lahir baru seperti orang gila tadi. Susah bisa susah, 60 tahun gak selamat-selamat. Amin. Makanya saya katakan penghakiman itu sedang berlangsung sekarang ini. Kenapa? Orang tidak tahu kapan mati. Nah, ketika kita tidak lahir baru, kita tidak selamat. Jadi ceritakan itu sama jemaatmu, saudara-saudara. Jika engkau mau selamat, ikutlah Yesus. Ceritalah tentang kasih Yesus. Amin. Oke, saya lihat lagi saya kasih lagi tentang ini. Zakheus ya, tentang cerita Zakheus sebagai pembanding tentang orang kaya tadi. Zakheus, Lukas 19 ayat 18. Ayat 8 ya. Lukas ya. Lukas 19. Ya, Lukas 19. Ayat 1 ya. Oke. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Nah, ini ajaran hukum Taurat loh. Ini ajaran orang-orang Farisi.
Jadi orang yang tidak melakukan hukum Taurat adalah orang-orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata pada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang yang akan kuberikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Zakheus adalah pemungut cukai. Dia dihindari, dia dimusuhi oleh orang Yahudi. Kenapa? Dia adalah tangan kanan dari orang Romawi untuk mengutip pajak dari orang Yahudi. Jadi biasanya pemungut cukai itu tamak gitu loh. Dia menipu gitu loh. Dia dijauhi gitu loh dari orang-orang Yahudi. Dia dijauhi oleh orang ahli-ahli Taurat, Farisi, dia dijauhi. Dan dia, saya yakin, tapi dia tidak disembunyiin, saya yakin dia orang kaya. Tapi kaya karena apa? Kaya karena ketamakan. Mungkin dia mencuri, benar kan? Dia orang kaya juga loh. Dia tidak pernah diajari hukum Taurat. Dia dianggap orang berdosa karena orang yang memeras. Dia tidak pernah diajari, kalau kau mau selamat kau harus menjadi orang yang tidak berdosa. Lakukan ini semuanya, turuti semuanya, maka kau akan selamat. Kan itu ajaran orang-orang Farisi sama orang-orang Yahudi pada saat itu. Tapi dia tidak menerima. Dia tidak pernah menerima pengajaran itu karena dia dimusuhi. Tapi kenapa Yesus bilang dia jadi selamat? Lihat bagaimana hatinya. Mungkin selama ini dia kan orang yang di jalanan kan. Zakheus ini. Karena dia selalu berjalan mengutip pajak kan. Dia dengar gini loh. Ini saya lihat ayatnya ya. Ini dari ayat 1 tadi ya. Di Lukas 19 ya. Ini. Nah, Lukas 19 ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang. Apakah Yesus itu? Orang apakah Yesus itu? Jadi selama ini dia sudah mendengarkan tentang Yesus itu. Saya yakin dia sudah mendengar tentang Yesus itu. Dia sangat rindu. Orang kayak mana Yesus ini gitu loh. Paham kan? Orang kayak mana Yesus ini? Nah, makanya dia naik ke pohon untuk melihat itu. Itulah hasrat hatinya dari yang paling dalam. Jadi saudara-saudara, tapi kenapa Tuhan bilang, di dalam rumah ini keselamatan ada. Nah, itu posisi tadi si Zakheus ini tadi. Tidak ada sedikit pun di dalam hatinya keakuannya untuk bisa selamat. Tapi dia bilang, siapa ya Yesus itu? Siapa ya Yesus itu? Siapa ya Yesus itu? Kayak mana ya Yesus itu? Itu loh. Jadi dia mengundang Yesus ke dalam rumahnya. Gitu loh. Lalu disitulah terjadi perbincangan. Saya yakin terjadi perbincangan. Lalu disitulah dia mengatakan. Disitulah dia baru sadar. Tapi Zakheus berdiri. Mungkin dia dengar orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi bilang, kenapa Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa? Nah, karena tahulah Zakheus itu orang berdosa. Sadarlah dia, Tuhan, setengah dari milikku dan berikan kepada orang miskin, dan sekiranya sesuatu yang kuperas dari seorang yang akan kembalikan 4 kali lipat. Lihat, hartanya dibuangnya. Cobalah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, setengah dari miliknya. Kalau dia tadi 10, 5 dikasihnya sama orang miskin. Lalu dibilangnya lagi, sekira ada sesuatu yang kuperas katanya. Yakin saya pasti banyak yang diperasnya. Yang jelas hartanya habis, dibuangnya semua habis. Dan saya yakin Zakheus mengikut Yesus. Amin. Itu orang kaya loh. Nah, pada masa itu memang mungkin ya seperti ini ya. Ada mungkin semacam nubuatan lah ya. Kan di tahun berapa ya? Tuhan Yesus kan memberitakan Injil kan di tahun 30 Masehi atau 33 Masehi. Penghancuran Israel kan pada saat itu kan terjadi di orang Romawi kan tahun 70. Jadi memang semuanya itu harta-harta orang Israel pada tahun 70 sudah Yesus mati ya.
semuanya habis gitu loh. Makanya orang Israel itu tercerai-berai gitu, lari dari Yerusalem semuanya. Jadi nggak ada harta yang tersisa di tahun 70. Jadi Tuhan pun mengatakan itu, mungkin ada nubuatan seperti itu, saya nggak tahu lah. Tapi bukan itulah, saya nggak ngerti lah tentang itu ya. Tapi mungkin itulah semacam pikiran angan-angan, apalah namanya, mungkin seperti itu. Tapi pada saat itu memang, pada saat zaman Yesus banyak orang yang meninggalkan hartanya untuk mengikut Yesus. Nah, banyak juga yang menolak Yesus. Itu yang saya bilang tadi. Kalau Yesus berbicara di dalam peristiwa-peristiwa di kitab Matius, Injil, Gospel itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kan Gospel ya. Itu ada orang yang disebut murid dan ada disebut orang lain. Contohnya ini ya, saya bilang ya. Di Yohanes 9 ayat 22. Coba lihat. Oke. Ini ya, tentang orang buta yang lahir buta. Ya, di Yohanes 9 ayat 22 dikatakan, orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia Mesias akan dikucilkan gitu loh. Ada situ. Itu kerjaan orang-orang ahli Taurat itu. Jadi ada orang lain gitu yang memang diajari oleh ahli-ahli Taurat gitu loh. Takut gitu mengakui Yesus itu. Si Zakeus ini tidak gitu loh. Makanya si Nikodemus pun menjumpai Yesus kan diam-diam karena takut dengan orang-orang ahli-ahli Taurat gitu. Ada orang-orang seperti itu. Jadi dia tidak mau meninggalkan hartanya dan mengikut Yesus. Amin. Amin. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kita lihat, jadi hati gitu loh. Hati yang menyembah, hati yang bersujud, itulah yang bisa mengubahkan ini, mengakui, bersujud mengakui, aku perlu Engkau Yesus jadi juru selamat. Gitu loh. Hanya mendengar tentang kasih Yesus. Dia bilang gini loh, di dalam Zakeus tadi bilang, dia pingin gitu loh ya, orang seperti apa Yesus ini. Dan saya yakin 100% dia sudah mendengarkan banyak tentang Yesus pada saat itu. Pas tepat datang ke daerah dia sangat rindu gitu loh. Dia mau lihat orang seperti apa Yesus ini gitu loh, saudara-saudara. Sampai dia naik ke atas pohon gitu loh. Pasti dia dengar, oh Yesus itu penyembuh, Yesus itu begini, Yesus ini begini, Yesus itu menceritakan tentang kasih Allah, Yesus itu begini. Ada kerinduan gitu loh, ada kerinduan setelah kita mendengarkan tentang itu, ada kerinduan untuk orang seperti apa ya Yesus ini. Itu saudara-saudara. Bukan, hei, kau harus begini, kau harus begini, kau harus begini. Enggak. Itu ajaran orang-orang Taurat loh itu, ajaran orang Farisi itu. Yang mengajarkan hukum Taurat dengan norma-norma. Maaf, saya bilang hukum Taurat itu bukan jahat ya. Salah, perbuatan baik itu adalah semuanya didasarkan oleh hukum Taurat. Hukum Taurat di mana ya ayatnya? Saya lupa ya. Nah, di Roma 7 ayat 12 saya lihat ya. Udah 1 jam. Jadi hukum Taurat itu adalah kudus. Dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Benar, hukum Taurat itu kudus loh saudara-saudara. Tapi dia tidak bisa membuat keselamatan bagi manusia. Jadi hukum Taurat itu gak ada yang salah gitu loh. Yang salahnya adalah orang bergantung kepada hukum Taurat itu untuk menjadi selamat. Itu yang salah, itulah yang saya bicarakan dari awal itu tadi semua. Tuhan
Yesus sangat menghargai itu. Seperti yang dia bilang sama orang kaya itu. Dia sangat menaruh kasih kepada orang kaya itu tadi. Tapi Tuhan bilang, itu belum cukup. Kau harus pergi, jual hartamu dan ikut aku. Karena pada saat itu memang banyak yang seperti itu. Banyak murid-murid, itulah yang disebut dengan murid. Ada orang yang tidak mengaku Yesus, tidak mau percaya Yesus. Dan ada orang-orang yang banyak macam lah orang di situ. Ada yang menolak, ada yang mungkin setengah menolak, takut-takut. Gitu loh. Kan banyak ya, macam-macam orang seperti itu. Jadi saudara-saudara, hukum Taurat itu kekal selama-lamanya. Tapi untuk hal dalam keselamatan itu nggak berguna. Perbuatan baik itu tidak berguna untuk keselamatan. Untuk membuat roh mulair baru itu tidak berguna. Tapi hukum Taurat itu kekal selama-lamanya. Perbuatan baik itu kekal selama-lamanya. Sampai kapanpun manusia harus berbuat baik. Amin. Amin. Sudah terbukakah ini buat kamu? Saya yakin, saya percaya. Ini terbuka buat Anda. Oke, kita lihat lagi. Saya mau cerita tentang ini. Apa sih sebenarnya ini? Saya sebut proskuneo, menyembah. Oke, yuk kita buka ayatnya. Orang Samaria di Yohanes 4. Jadi Yohanes 4 ini adalah orang Samaria. Yesus minta air kepada orang Samaria, tapi Tuhan bikin sesuatu pembuktian bahwa dialah Mesias. Dia bilang, suamimu banyak, yang sekarang pun ini bukan suamimu yang ini, benar kan? Kasih aku minum. Jadi mungkin terkejut, orang singkat cerita gitu ya, biar pendek cerita kita, nanti orang baca aja. Jadi Tuhan bilang, Yesus bilang, dia mau membuktikan akulah Mesias itu sama orang Samaria, perempuan Samaria ini. Dah, memang orang Samaria ini adalah orang mempercayai Allah dan mempercayai Mesias akan datang gitu loh. Tapi mereka bermusuhan dengan orang Israel. Jadi singkatlah ceritanya seperti itulah. Jadi musuhan, tidak boleh orang Yahudi dekat sama orang Samaria. Padahal itu sama-sama orang yang percaya Allah, sama-sama yang percaya menunggu Mesias. Orang Israel pun menunggu Mesias. Tapi mereka tidak percaya Yesuslah Mesias itu. Jadi orang Samaria itu pun seperti itu. Lalu dia terkejut, aku sudah melihat orang itu, aku sudah melihat Mesias itu. Lalu bilang gitu. Jadi tentang percakapan orang Samaria ini, lalu dia bilang gini, yang ayat 23 ya, singkat cerita ya, tetapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang. Sudah tiba sekarang. Apa yang tiba sekarang ini? Yesus, Mesias itu sudah datang. Bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh kebenaran. Jadi maksudnya gini loh saudara-saudara. Sikap yang bagaimana yang bisa diakui itu adalah pertobatan. Proskuneo. Di dalam ayat ini itu adalah proskuneo. Yohanes ini tadi. Yohanes 4 ini. Yohanes berapa tadi? Yohanes 4 ya, Yohanes 4 tadi. Itu tentang orang Samaria, itu tentang penginjilan saudara-saudara. Percakapan orang Samaria, Yesus dengan orang Samaria itu tentang penginjilan. Akulah Mesias yang datang itu. Jadi makanya di sini sebutnya. Jadi ketika dia orang perempuan Samaria itu mendengarkan tentang apa yang dikatakan Yesus, dia datang ke kampungnya balik lagi. Aku sudah mendengar, aku sudah melihat Mesias itu. Ayo kita ke sana. Lalu dibilang sama murid-muridnya, Rabi, ini ya. Akan tetapi dia berkata kepadanya, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid berkata kepadanya, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadamu untuk dimakan? Nah, di sini
Lanjut lagi, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang yang benar-benar menuai. Dan di ayat yang 39, Yohanes 4 ayat 39, dan banyak orang Samaria kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu, yang bersaksi yang mengatakan kepadaku segala sesuatu telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya mereka tinggal di situ, dan mereka percaya, berkata kepada perempuan itu, kami percaya tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami percaya karena dia sudah mendengarnya. Ya, jadi itu tentang penginjilan, saudara-saudara. Nah, jadi tentang orang Samaria ini, di situ disebut dengan proskuneo. Ya, jadi tentang proskuneo. Jadi apa itu proskuneo? Oke. Jadi proskuneo itu adalah menyembah. Itu bahasa aslinya ya, proskuneo itu menyembah, seperti anjing yang menjilati tangan tuannya. Sikap seperti apa itu? Sikap seperti apa yang seperti itu? Seperti sikap yang seperti anjing yang menjilati tangan tuannya. Apa itu, Om Ben? Itu maksudnya adalah, kalau diambil artinya adalah tunduk secara total. Itu menunjukkan kasih sayang. Itu menunjukkan pengabdian yang tulus, tunduk secara total, bersujud berlutut. Bersujud berlutut. Penghormatan gitu loh. Itu sikap penghormatan dengan rendah hati. Penghormatan dengan sikap hormat yang lebih tinggi. Karena sikap yang aku butuh gitu loh. Anjing yang menjilati tangan tuannya. Aku butuh kau, Tuhan. Anjing itu sangat butuh dengan tuannya loh. Itu sikap yang seperti itu loh, saudara-saudara. Sikap proskuneo gitu loh. Apa itu? Roh yang memang betul tunduk dan sujud menyembah Yesus. Itulah sikap yang dianggap sah. Dan yang diakui Tuhan adalah roh yang menyembah, roh yang bersujud, roh yang menghormati Tuhan, roh yang memerlukan Tuhan. Itulah saudara-saudara, proskuneo. Amin. Bagaimana Om Ben bisa seperti itu sikapnya? Ya itu tadi, Anda harus mendengarkan tentang kasih Yesus. Yesus datang dari surga ke bumi untuk menyelamatkan kita. Jadi berbicaralah tentang kasih Yesus. Amin, saudara-saudara. Proskuneo. Sikap yang menyembah Yesus. Sikap yang tunduk, berlutut pada Yesus. Sikap yang memerlukan tuannya. Seperti anjing yang menjilati tangan tuannya. Itu proskuneo ya. Itu sikap dari seorang anjing, seekor anjing yang menjilati tangannya. Itu maksudnya, itu sikap apa ya? Sikap aku perlu kau Tuhan gitu. Aku perlu Tuanku itu. Sama dengan kita sekarang. Aku perlu Yesus. Aku mau mencium tanganmu Yesus. Aku mau mencium tanganmu Yesus. Aku perlu engkau Yesus. Itu loh, itu sikap penghormatan total gitu. Bagi Tuhan Yesus sendiri. Amin. Amin, saudara-saudara. Jadi ceritakanlah tentang kasih Yesus di atas mimbarmu. Jangan ceritakan tentang seperti ini. Kalau kau mau selamat, kau harus melakukan ini. Kau harus melakukan ini.
Bagaimana Anda mengatakan itu kepada orang yang belum lahir baru? Nggak akan mungkin lahir baru. Nah, yang salahnya lagi ketika orang yang lahir baru pun Anda ajarkan itu. Kalau gimana ya tuh, aduh. Kalau kamu selamat gitu loh. Padahal dia udah lahir baru gitu loh. Kalau kamu selamat kau harus pertahankan begini. Bagaimana bisa dipertahankan sesuatu pemberian? Suatu pemberian itu harus hanya disyukuri. Mengucap syukur, mengatakan pada Tuhan, terima kasih Yesus, kau telah menyelamatkan aku. Mengucap syukurlah yang bisa mempertahankan itu. Mengucap syukurlah itu yang bisa membuat itu kuat gitu loh. Jadi saudara-saudara, saya mau katakan itulah Injil lain yang dikatakan Paulus di dalam Galatia berapa ya? Galatia 1, coba ya dia lihat. Galatia 1 disebut di situ. Di Galatia 1 ayat Nih ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Galatia 1 ayat 6, dan mengikuti suatu injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan memaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jangan sampai perkataan Paulus ini nih, untuk orang-orang yang memberitakan tentang, ayo, kau harus seperti ini, kau harus seperti ini, harus gini, untuk membuat keselamatan, agar engkau selamat. Bagaimana Anda mengatakan orang yang percaya Yesus belum selamat? Di mana kepastian itu? Coba. Keselamatan Yesus adalah membawa kepastian tentang keselamatan. Bagaimana Anda mengatakan nanti kau belum tahu selamat, kau harus begini, kau harus begini. Sama saja itu, orang-orang yang seperti itu sama saja dia mengembalikan orang ke sini. Itulah yang disebut Paulus Injil lain. Kelihatannya Injil tapi bukan Injil. Jangan balik-balikan lagi orang yang sudah di sini, balikan lagi ke sini. Itu sakit loh, sakit kali itu. Dan bagaimana orang bisa selamat di sini kalau Anda cerita tentang ini? Kan ada dua hal ya. Ada dua hal. Bagaimana, seperti udah saya tadi, bagaimana orang bisa selamat kalau Anda menceritakan tentang ini? Dan bagaimana orang bisa bertumbuh yang sudah melahir baru dan tetap balikan lagi seperti ini? Gak mungkin bisa bertumbuh. Karena pertumbuhan itu, buah itu adalah buah roh. Nanti sampai di situ. Nanti kita cerita sampai di situ. Itulah yang disebut dengan Injil palsu. Jadi yang Paulus katakan terkutuklah orang yang menceritakan itu. Jangan mau ya, jangan mau balik-balik ke situ. Jangan ajari jemaatmu dengan tentang ini. Gak akan bisa selamat. Tapi ajarilah tentang ini. Proskuneo, seperti anjing yang menjelita di tangan tuannya. Seperti manusia yang menjelita di tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku perlu Engkau Tuhan Yesus. Aku perlu Engkau Yesus. Aku membutuhkan Engkau Yesus. Itulah sikap hormat. Itulah sikap sujud gitu loh. Sujud berlutut. Sujud berlutut. Itu sikap rendah hati. Amin. Inilah proskuneo. Jadi saudara-saudara, orang Samaria itu adalah cerita tentang penginjilan Yesus kepada orang Samaria. Lebih enak gitu loh, lebih enak ceritakan tentang orang yang menyembah dalam roh itu kan. Lebih enak ceritakan kalau diceritakan tentang penginjilan kan, daripada menghakimi. Banyak orang menghakimi ini kan dengan pakai ayat ini, benar kan?
Lebih suka pendeta, nah saya bilang ya pendeta mengambil ayat ini untuk menghakimi jemaatnya. Padahal ini cerita tentang penginjilan. Yang seperti itulah yang Injil lain. Penghakiman di dalam Yesus tidak ada penghakiman, kemerdekaan yang ada, saudara-saudara. Amin. Amin, saudara-saudara. Coba kita lihat seperti ini. Ya. Jadi lagu Jalan yang Sempit itu nggak cocok lagi itu sebenarnya. Saya nggak tahu siapa yang buat itu. Kalau Anda jumpa orangnya suruh rubah ya liriknya. Amin. Ya, amin. Coba ambil Amsal 16 ayat 25. Amsal, saya kayak gini pakai laptop bukanya, saudara-saudara. Karena kalau pakai Alkitab agak susah carinya. Amsal 16 ayat 25. Ada ya jalan yang disangkanya lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Oke. Bentar ya. Ini balik lagi gambar ini, tapi saya buat pintunya ya. Saya buat pintunya. Nih ya. Ini surga. Ini neraka. Oke. Nah, Amsal katakan, ada ayat yang lain juga, ada jalan yang disangkanya lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi banyak, saya bilang, mudah-mudahan sedikit lah, tapi adalah yang mengatakan bahwa kau harus begini, kau harus melakukan ini untuk menjadi selamat sampai surga. Kelihatannya surga yang diceritakannya gitu loh. Kelihatannya surga yang diceritakan. Kelihatannya surga yang diceritakannya. Benar, ini surga benar. Kau harus gimana ya? Pokoknya dia bilang, kau harus berbuat baik, kau harus begini, kau harus begini, kau harus begini. Kau harus begini-begini, nanti kau akan dihakimi, maka saat itu kau akan dihakimi. Kau akan selamat. Disangkanya baik gitu loh. Itulah Injil lain itu tadi. Itulah Injil palsu tadi gitu loh. Kelihatannya Injil padahal tidak gitu loh. Disangkanya lah itu, dibilang gini, ada jalan yang disangkanya lurus gitu loh. Dia pikirannya itu surga, jalan ke surga. Dengan perbuatan baikmu kau bisa selamat. Gitu loh. Nah, semakin dia mengatakan itu, semakin terbukalah jalan ke neraka buatnya. Tertutuplah jalan ke surga. Ada jalan yang disangkanya lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amin, saudara-saudara. Amin. Jadi ceritakanlah tentang kasih Yesus. Hanya itulah yang sah, yang bisa meneguhkan ini untuk proskuneo, mengambil sikap proskuneo kepada Yesus. Karena kuasa Roh Kudus hanya mau meneguhkan tentang kasih Yesus, kasih Bapa, kasih Yesus. Roh Kudus hanya bekerja atas itu, saudara-saudara. Jadi tidak gampang-gampang seperti itu juga. Gampang-gampang lah orang percaya Yesus. Benar kan? Banyak kan orang seberang sana bilang gitu. Percaya. Enggak juga. Bisa gampang? Ya, seperti orang gila tadi. Bisa susah? Ya, seperti udah saya tadi itu. 60 tahun mau mati pun belum tentu selamat. Amin. Ini adalah kisah, saudara-saudara. Ini kabar baik gitu loh.
Inilah adalah kabar baik, dan ini sudah saya sampaikan kepada Anda. Jadi khotbahkanlah atas dasar daripada iman kepada Yesus, bukan iman kepada diri sendiri. Khotbahkanlah itu. Khotbahkanlah iman kepada Yesus, bukan iman kepada diri sendiri. Karena iman kepada Yesuslah itu yang membuat kita benar. Tapi iman kepada diri sendiri itu tidak membuat kita benar. Tapi iman kepada Yesus itulah membuat kita benar. Iman proskuneo itulah yang membuat kita benar di dalam Kristus Yesus. Sudah 1,5 jam. Saya merasa ada yang kurang, tapi saya sedikit aja lagi. Jadi di dalam ketika kita lahir baru, Tuhan memberi kita roh lagi seperti roh yang diciptakannya dulu pada saat masa Adam. Roh yang bagaimana itu, Om Ben? 2 Timotius 1. Saya kasih ya gambarannya. 2 Timotius 1 apa ya? 2 Timotius 1 ayat 7. Saya nggak baca semuanya ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tuhan kasih adalah roh kasih. Kita yang dilahirkan baru, dia memberikan kasih, roh yang berdasarkan kasih. Apa itu kasih? Kalau dalam bahasa aslinya agape. Agape itu adalah kasih Allah. Roh seperti itu yang dikasihnya loh sama kita setelah kita lahir baru. Anda lihat apa itu kasih? 1 Korintus 13 ayat 4. Anda baca sendiri, kasih itu apa? Yang kedua adalah kekuatan. Dia bilang kekuatan. Dalam bahasa lain itu adalah dunamis. Kekuatan. Ini nggak bisa kita panjang lebar cerita. Ini tentang kuasa Tuhan gitu loh. Ada pada kita, tapi bukan kuasa itu milik Anda ya. Bukan itu kuasa yang di dalam tangan Anda yang mutlak, bukan. Tapi Tuhan berikan itu kuasa itu pada kita. Yang ketiga, ketertiban. Kalau bahasa Inggrisnya itu sound mind. Sound mind ya. Kalau bahasa Inggrisnya coba saya lihat ya. King James-nya itu sound mind. Ya, sound mind. Itu artinya apa? Pikiran yang sehat. Pikiran yang sehat itu seperti apa? Filipi 4 ayat 8. Segala sesuatu yang indah, yang baik, yang ini, itulah yang dipikirkan. Jadi, dari awal sudah saya katakan kepada Anda, di dalam kita kabar baik yang pertama, Tuhan memberikan kepada kita pikiran yang baik-baik saja gitu. Nggak ada pertimbangan yang jahat, nggak ada pertimbangan yang buruk gitu loh. Semua baik yang baik gitu. Dia kembalikan lagi ke posisi seperti awal. Kita berpikiran yang baik, yang berbaik, yang baik gitu. Di dalam kita itu hanya ada kasih. Dan di dalam kita itu ada kekuatan Tuhan. Ada sound mind. Sound mind itu pikiran yang sehat gitu. Itu di dalam roh yang dilahirkan baru. Amin. Amin saudara-saudara. Tapi orang pasti bilang, Om Ben. Nah, ini lagi ya. Tapi ini akan membuka jalan lagi bagi saya untuk menceritakan kabar baik. Om Ben, kau bilangnya orang yang dilahirkan baru itu selalu berpikiran tentang kasih, tentang sesuatu yang baik saja, tentang kekuatan Tuhan. Tapi Om Ben, semua manusia masih berpikir yang jelek-jelek kan? Ada juga pertimbangan yang jahat kan? Tapi Om Ben bilang ada roh yang sudah berubah seperti rohnya si Adam dulu. Tapi kenapa orang juga berpikiran masih yang ada berpikiran yang apa ya? Pertimbangan yang baik, yang jahat juga gitu ya kan? Apa Nabi bilang? Om Ben, kan kalau kau bilang orang sudah ditebus dosanya, ya suka-suka hatilah dia berbuat jahat ya, kan gitu kan? Benar kan? Iya, itulah pikiran pertimbangan yang jahat di dalam otakmu dan otakku. Maaf ya agak kasar. Otak Anda dan di dalam otak saya. Benar? Padahal di dalam roh kita yang baru itu sudah tidak ada lagi gitu. Nah, makanya di dalam Alkitab dibilang Roma 8 ya. Roma berapa ya? Saya lupa. Ini ya, nomor 8. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Sekali-sekali tidak.
Sekali tidak katanya. Ya. Jadi orang bilang, Om Ben, oke lah, roh kita kan sudah kudus, sudah suci dan mulia seperti Yesus. Kenapa masih bisa suka-suka buat dosa gitu loh? Suka-sukalah kita buat dosa. Itu kan pikiran Anda yang jahat itu tadi. Benar kan? Itu kan pikiran manusia yang jahat tadi gitu loh. Yang mengatakan itu. Coba tanya sama orang yang sudah lahir baru, suka nggak dia buat dosa? Coba dulu tanya, suka nggak di dalam hatinya itu dia berbuat dosa? Enggak. Makanya dia bilang sekali tidak gitu loh. Karena sudah ciptaan baru gitu, sifatnya pun baru. Sifatnya itu apa? Itu tadi, agape, kasih, punya kekuatan Tuhan. Sound mind, pikirannya selalu yang baik gitu. Itu sifatnya, itu sifat kita yang baru. Oh, jadi kenapa Om Ben sekarang masih ada yang seperti itu? Oke, saya akui, saya pun sudah lahir baru. Saya percaya itu saya sudah lahir baru. Ada satu sifat di dalam orang yang saya lahir baru, tidak suka berbuat dosa. Tapi kenapa bisa berbuat dosa? Saya bilang sama Anda, ya, memang roh Anda sudah diubahkan seperti Yesus, seperti Adam dulu diciptakan. Tapi nanti saya lanjut lagi tentang ini. Tubuh manusia ini pernah ditinggali oleh roh monster tadi. Nih. Jadi tubuh ini pernah ditinggali oleh monster tadi. Dan semua pikiran yang jahat, yang buruk tadi, pertimbangan yang baik, yang buruk tadi, yang jahat, yang buruk tadi, ya, itu roh yang memiliki ya. Itu kan yang dimakan si Adam dan Hawa, dia berpengaruh kepada rohnya. Nah, roh itu memiliki keinginan, roh itu memiliki perasaan. Sama seperti Bapa Allah Bapa dan Roh dan Kudus, Yesus itu punya perasaan, dia roh. Malaikat juga punya perasaan. Iblis yang adalah roh juga punya perasaan yang jahat, benar ya? Jadi roh itu memiliki jiwa. Saya bilang ini ya, roh itu memiliki kehendak. Makanya si iblis juga mempunyai kehendak, dia ingin memberontak. Nah, roh yang itu tadi, yang sudah rusak tadi, yang telah makan yang buah yang baik dan yang buruk, pertimbangan yang baik dan buruk tadi, pernah tinggal di dalam tubuh ini. Ini cerita sebelum dilahirkan baru ya. Dan semua kerasaannya, semua keinginannya, kehendaknya itu ditransfernya ke sini. Maka bisalah dia berinteraksi dengan dunia luar. Nah, ini dari atas ini sampai ke bawah ini punya memori. Seperti komputer punya memori. Ini punya memori. Paham? Tubuh punya memori. Sel ini punya memori, otak punya memori. Begitu rumitnya tubuh ini punya memori. Jadi segala sesuatu dulu ditinggali oleh monster itu, segala sesuatu sifat dari monster itu terekam di sini. Nah, ketika rohmu telah diubahkan oleh Yesus, yang ini masih ada, saudara-saudara. Pertinggalnya gitu loh, memori dari yang lama itu masih ada. Makanya lah disebut di dalam Roma berapa ya? Pembaruan akal budi Roma berapa ya? Pembaharuan Roma berapa ya? Jangan kamu sama seperti saya lupa, saya nggak tahu ayatnya, nanti saya cari. Pembaruan akal budi, benar kan? Pembaruan pikiran. Nah, disitulah, nah karena disebut begini, dengan kuasa Roh Kuduslah kamu mematikan keinginan daging. Nah, yang disebut daging itu adalah memori yang masih ada tersimpan di sini. Amin. Cukup sampai di situ. Nanti saya lanjutkan tentang itu. Nanti Anda bingung sendiri. Jadi ketika ada orang yang mengatakan
Orang sudah lahir baru, kok masih punya pertimbangan yang jahat? Ya memang. Ada masih di sini, tapi rohmu tetap adalah yang baru, adalah yang suci, adalah yang mulia. Amin. Disitulah pekerjaan Yesus. Jadi jalan ke surga itu luas dan lebar, saudara-saudara. Amin. Saya lihat dulu lagi, ada nggak yang tertinggal? Ini udah 1 jam 40 menit. Tapi nampaknya tidak ada lagi yang tertinggal. Oh ya ini saya lihat ini. Buktinya ya di Lukas 14 ayat 15. Ini pembuktian dari ayat Alkitab aja ya. Coba ya Anda lihat di Lukas 14 ayat 15. Ya, dalil di sini. Nah, di sini cerita tentang perjamuan ya, tapi Yesus berkata kepada ada seorang mengadakan perjamuan besar dan yang mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu mulai, ada yang apa dia istilahnya tidak mau ya datang ke perjamuan itu. Nanti Anda bacalah di Lukas 14 ayat 15. Lalu dia bilang gini. Kan gitu kan. Jadi ada yang diundang tapi dia bawa datang. Baru Lukas 14 ayat 21 berkata, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dan segeralah ke segala jalan dan seluruh lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat, orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah saya laksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Amin. Rumah Tuhan harus penuh. Anda di Kabar baik yang kedua, yang pertama saya udah kasih tahu rumah Tuhan itu besar. Saya sudah buktikan dengan yang pengetahuan yang sekarang, ilmu pengetahuan yang sekarang, dan rumah Tuhan itu yang besar itu harus penuh, saudara-saudara. Jadi saya sudah buktikan ini besar, saudara. Ini sudah buktikan ini kecil. Dengan peraga ini tadi, alat peraga ini tadi. Amin. Dengan salib Yesus. Ya, dengan salib Yesus maka mengembanglah surga dan semakin sempitlah neraka. Amin. Sekali lagi, dengan salib Yesus mengembanglah surga dan menyempitlah neraka. Terima kasih Anda telah menonton video kabar baik yang pertama, kedua, part 1, part 2, part 3, part 4. Ini adalah kabar baik. Ini adalah tentang cerita. Ceritakanlah tentang kasih Yesus. Jangan ceritakan Injil palsu. Ceritakanlah tentang kasih Yesus. Jangan ceritakan Injil palsu, saudara-saudara. Gak usah cerita yang rumit-rumit. Cerita yang sederhana aja tentang kasih Yesus. Itu yang berkuasa. Amin. Karena yang rumit-rumit itu suka menghakimi. Yang sederhana itu tidak pernah menghakimi. Jadi berita tentang kasih Yesus, orang tidak akan bisa menolak. Tapi banyak omen yang di YouTube itu mereka menolak Yesus. Ya mereka tidak dengar tentang kasih Yesus. Dia tidak mau dengar. Coba buka sedikit kupingnya. Bilang sama dia, buka sedikit kupingmu untuk mendengarkan tentang kasih Yesus. Kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus akan bekerja atas dirinya. Haleluya. It's finished. Sudah selesai.
Amin saudara-saudara, ini 1 jam 44 menit. Di luar kemampuan saya untuk membuat ini semakin videonya menjadi kecil. Tapi saya mohon dengan sangat, tontonlah video ini dan share-lah. Karena ini adalah kabar baik. Upah di surga. Itu yang saya kejar saudara-saudara. Share-lah video-video tentang kasih Yesus. Share-lah video ini. Upahmu besar di surga. Saya sudah ceritakan, tidak sama upahmu saya dengan upah Anda. Tidak sama upah murid-murid Yesus dengan upah Anda. Orang tidak hanya asal masuk ke dalam surga. Tuhan menyediakan sesuatu yang wah bagi kita. Tuhan menyediakan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Yang wah bagi kita. Amin. It's finished. Sudah selesai. Salib Yesus membuat surga mengembang. Salib Yesus yang membuat neraka mengecil. Amin. Buat hamba-hamba Tuhan yang menceritakan tentang kasih Yesus, saya mengucapkan terima kasih. Anda semakin membuka lebar jalan ke surga. Saya berterima kasih buat pengkhotbah yang telah menceritakan tentang kasih Yesus, karena Anda telah membuka jalan ke surga itu lebar, luas, dan lebar. Terima kasih saya ucapkan buat Anda yang menonton. Terima kasih saya ucapkan buat Anda sekalian. It's finished. Sudah selesai. Terima kasih.